Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Quinino Stefani, bisa dipanggil Karen dengan NIM G0024138 dari kelompok B7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi. Untuk soalnya, nih, lebih tepatnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari core. Ini preparat yang nanti akan saya jelaskan. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama saya akan membahas mengenai letak jantung atau core. Jantung itu terletak di dalam rongga toraks atau dada, di belakang sternum, dan sedikit ke kiri garis tengah tubuh. Sekitar 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis median sternum. Lalu apex cordis itu merupakan ujung bawah jantung, terletak di ruang interkostal keempat atau kelima pada garis media clavicula kiri dan dapat diraba pada titik ini. Jantung itu terletak di atas diafragma, miring ke depan kiri dengan bagian atas dibatasi oleh aorta ascendens, arteri pulmonalis, dan vena cava superior. Nih, vena cava superior. Ini yang inferior, vena cava inferior. Nih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai batas-batas dari jantung itu sendiri atau core. Yang pertama, batas anterior atau bagian depan itu dibatasi oleh sternum dan kosta 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Ya. Selanjutnya, posterior atau bagian belakang dibatasi oleh vertebra torakal. Lalu superior, bagian atas, dibatasi oleh aorta ascendens, arteri pulmonalis, dan vena cava superior. Selanjutnya, bagian inferior atau bagian bawah itu dibatasi oleh diafragma. Lalu pada bagian lateral kiri itu dibatasi oleh paru kiri, dan lateral kanan dibatasi oleh paru kanan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas mengenai struktur jantung atau core. Yang pertama, struktur eksternalnya terlebih dahulu. Jantung itu terdiri dari 4 bilik, 2 atrium atau serambi, dan 2 ventrikel. Atrium kanan itu menerima darah deoksigenasi dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Lalu atrium kiri itu menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Lalu ventrikel kanan itu memompa darah deoksigenasi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang terakhir, ventrikel kiri itu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, ada skeleton cordis. Skeleton cordis adalah struktur fibrosa yang membentuk kerangka jantung, memberikan dukungan dan stabilitas bagi katup jantung dan otot jantung. Lalu struktur ini juga berfungsi sebagai isolator listrik antara atrium dan ventrikel, memastikan bahwa impuls listrik tidak langsung menyebar dari atrium ke ventrikel. Selanjutnya ada struktur interna dari core. Yang pertama ada septum jantung. Yang pertama ada septum interatriale yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Yang kedua ada septum interventriculare yang memisahkan ventrikel kanan dan kiri, terdiri dari bagian membranosa dan muskular. Yang kedua ada vulva cordis atau katup-katup jantung. Katup ini tuh berfungsi menjaga aliran satu arah dalam jantung. Yang pertama ada full, maaf, maksud saya tadi valvula cordis atau katup-katup jantung ya. Yang pertama ada valvula
Atrioventricularis dextra atau tricuspidalis terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, memiliki 3 daun katup. Lalu ada valvula atrioventricularis sinistra atau bicuspidalis atau mitralis antara atrium kiri dan ventrikel kiri memiliki 2 daun katup. Yang ketiga ada valvula trunci pulmonalis terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Lalu yang terakhir ada valvula aorta yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta ascendens. Ketiga itu ada chorda tendinae, chorda tendinea dan musculus papillaris. Chorda tendinea atau serabut kolagen yang menghubungkan daun katup AV ke otot papilar. Kalau musculi papillaris itu otot di ventrikel yang berkontraksi untuk mencegah inversi katup saat sistol. Yang keempat ada trabecula carnea. Itu merupakan tonjolan otot pada dinding ventrikel yang membantu kontraksi dan mencegah pengisapan balik darah. Yang terakhir ada auricula, merupakan struktur yang menyerupai telinga yang menambah volume atrium kanan dan kiri. Selanjutnya ada vaskularisasi jantung. Jantung itu menerima suplai darah melalui 2 arteri koroner utama. Yang pertama ada arteri koronaria dextra, itu menyuplai darah ke ventrikel kanan dan bagian posterior septum interventrikular. Yang kedua ada arteri koronaria sinistra, itu menyuplai darah ke ventrikel kiri dan sebagian besar septum interventrikular. Kedua arteri ini bercabang dari aorta ascendens, tepat di atas katup aorta, dan membentuk arteri koroner utama yang kemudian bercabang menjadi arteri koroner kiri dan kanan. Yang kelima ada inervasi jantung. Jantung memiliki sistem saraf otonom yang mengatur aktivitasnya. Yang pertama ada sistem saraf simpatis, itu meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung, Yang kedua ada sistem saraf parasimpatis, itu mengurangi frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Lalu sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu berinteraksi untuk mengatur fungsi jantung sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya untuk yang keenam atau yang terakhir ya, itu ada perikardium. Yang pertama saya akan membahas mengenai jenis perikardium. Perikardium itu terdiri dari 2 lapisan utama. Yang pertama ada perikardium fibrosa, merupakan lapisan luar yang kuat dan tidak elastis, melindungi jantung dan mencegah pembesaran berlebihan. Yang kedua ada perikardium serosa, lapisan dalam yang tipis dan elastis, terdiri dari 2 lapisan. Lapisan parietal menempel pada perikardium fibrosa dan lapisan visceral atau epikardium itu menempel langsung pada permukaan jantung. Antara lapisan parietal dan visceral itu terdapat rongga perikardial yang berisi cairan perikardial berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan selama kontraksi jantung. Lalu ada vaskularisasi perikardium, itu perikardium mendapatkan suplai darah terutama dari arteria perikardia caprenica, perikardia caprenica yang merupakan cabang dari arteri thoracalis interna. Lalu ada inervasi perikardium. Ini yang terakhir yang akan saya bahas. Perikardium itu diinervasi oleh saraf phrenikus dan cabang-cabang dari sistem saraf otonom. Baik, saya kira cukup penjelasan saya
Selesai. Tunggu, mohon maaf ya. Nah ini, sebentar. Baik, seperti yang saya bilang, saya kira cukup dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih.